Perkenalkan, nama saya Riandi Wasiagian, NPM 2003 090079. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana dunia memandang pendidikan dan masalah pemberdayaan masyarakat saat ini. Yaitu yang pertama, cara memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Menurut proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi setengahnya antara pada tahun 1990 sampai 2015. Data statistik yang selalu digunakan untuk mengukur kemiskinan selalu debatable menggunakan data garis kemiskinan nasional. Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990 berkisar 15,1%. Jika misalnya menggunakan garis kemiskinan dengan ukuran pendapatan $1 per hari, orang Indonesia mungkin 99% sudah dapat disebut kaya. Dua indikator lain memberikan informasi pelengkap. Indikator yang lebih rumit adalah rasio kesenjangan kemiskinan, yaitu Poverty Gap Ratio, yang mengukur perbedaan antara penghasilan rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Ini pasti lebih buruk lagi. Indikator yang lebih sederhana adalah penyebaran penghasilan. Total jumlah konsumsi penduduk kemiskinan secara nasional adalah 20%. Ini pun belum banyak berubah antara tahun 1990 dan 2008. Angka berada pada sekitar 9%. Yang kedua, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Sekarang dapatlah dievaluasi apakah deklarasi sesuai janji MDG secara tegas ingin memastikan bahwa pada tahun 2015 semua anak dimanapun laki-laki maupun perempuan akan bisa menyelesaikan pendidikan dengan secara penuh. Apakah sudah tercapai? Perhatikan beberapa indikator yang dibuat untuk itu. Tingkat partisipasi di sekolah dasar. Indonesia telah mencapai angka 94,7%. Berdasarkan kondisi ini, kita dapat mencapai target 100% pada tahun 2015. Tingkat kelulusan, yaitu proporsi anak yang memulai kelas 1 dan berhasil mencapai kelas 5 sekolah dasar untuk Indonesia. Proporsi tahun 2004 sampai 2005 adalah 81%. Namun sekolah dasar berjenjang hingga kelas 6, karena itu untuk Indonesia lebih pas melihat ke pencapaian hingga kelas 6. Jumlahnya adalah 77% dengan kecenderungan terus meningkat. Artinya kita bisa mencapai target yang ditetapkan. Data kelulusan yang digunakan dalam laporan ini berasal dari Departemen Pendidikan Nasional berdasarkan data pendaftaran sekolah. Berbeda dengan Susenas pada tahun 2004 yang menghitung angka yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 95%. Ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Menghitung ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan lebih baik pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan paling lambat tahun 2015 dengan indikator utama. Yang pertama yaitu rasio anak perempuan terhadap anak laki-laki di pendidikan dasar, lanjutan dan tinggi. Yang ketiga, rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki untuk usia 15 sampai 25 tahun. Di sini pun tampaknya kita telah mencapai target dengan rasio 99,9%. Yang ketiga, sumbangan perempuan dalam kerja berupa di sektor non-pertanian. Yang keempat, proporsi perempuan di dalam parlemen. Indonesia juga melakukan kebijakan pengerasutamaan gender antara lain rekrutmen untuk lembaga-lembaga politik dan pemerintah dengan pertimbangan 30% dari perempuan. Tujuan 4, menurunkan angka kematian anak. Menurunkan angka kematian anak balita sebesar 2/3 antara
pada tahun 1990 dan 2015. Indikator utama tujuan ini adalah angka kematian anak di bawah 5 tahun atau balita. Target MDG adalah untuk mengurangi 2/3 angka tahun 1990 saat ini. Jumlahnya 97 kematian per 1000 kelahiran hidup. Target saat ini adalah 32 kematian per 1000 kelahiran. Dengan demikian Indonesia cukup berhasil. Tujuan kelima, meningkatkan kesehatan ibu. Menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4 antara pada tahun 1990 dan 2015. Data tersedia yang terdekat dengan tahun 1990 berasal dari tahun 1995. Berdasarkan data tersebut, target yang harus dicapai adalah 97. Melihat kecenderungan saat ini, Indonesia tidak akan mencapai target. Indikator kedua yaitu proporsi persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. Saat ini menunjukkan angka 73%. Tujuan keenam, memerangi HIV dan AIDS, malaria, serta penyakit lainnya. Menghentikan dan mulai membalikkan tren penyebaran HIV AIDS pada tahun 2015. Prevalensi saat ini adalah 5,6 per 100.000 orang di tingkat nasional, namun pada saat ini tidak ada indikasi bahwa kita telah menghentikan laju penyebaran HIV AIDS. Hampir semua data yang ada berikut ini terkait dengan kelompok-kelompok berisiko tinggi. Prevalensi HIV para pengguna nafza jarum suntik 2003 Jawa Barat yaitu 43%. PSK perempuan 2003 Jakarta 6%. Tanah Papua 17%. PSK laki-laki 2004 Jakarta 4%. Narapidana 2003 Jakarta 20%. Tujuan ketujuh, memastikan kelestarian lingkungan. Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program negara serta mengakhiri kerusakan sumber daya. Indikator pertama adalah proporsi lahan berupa tutupan hutan. Berdasarkan citra satelit, jumlahnya sekitar 49,9% atau bahkan mungkin sudah lebih rendah dari angka tersebut. Sejauh ini angka terkini tentang emisi karbon dioksida per kapita antara 1,434, sedangkan konsumsi bahan-bahan perusak lapisan ozon masih pada tingkat 6,544 metrik ton. Proporsi rumah tangga yang menggunakan bahan bakar padat pada 2004 adalah 47,5%. Tujuan ke-8, promote global partnership for development. Yang pertama, pengembangan kemitraan global untuk membangun tujuan MDG. Terakhir ini terkait dengan kerjasama internasional, yaitu menelaah isu-isu seperti perdagangan, bantuan, dan utang internasional. Namun dalam kenyataan sebagian besar target dan indikator ditujukan untuk negara-negara maju agar membantu negara-negara miskin dalam mencapai tujuan MDG lainnya. Globalisasi. Apakah kita mendukungnya? Tidak semua. Mereka yang menolak berpendapat bahwa semua aliran barang dan uang internasional serta informasi hanya memungkinkan negara kaya untuk mengeksploitasi negara-negara miskin. Sekian hasil penjelasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.